Assalamualaikum teman-teman. Baik, hari ini saya akan menjelaskan em, salah satu contoh soal dari bab persekutuan, yaitu pembentukan dan usahanya. Ini adalah materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Saya akan membahas materi dari Ibu Endang Susilawati selaku dosen. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Endang yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan materinya sebagai bahan untuk pembahasan dalam video ini. Semoga untuk Ibu Endang diberikan kesehatan dan kebahagiaan di sepanjang usianya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Tuan D dan E sepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Tuan D telah memiliki perusahaan yang sudah berjalan. Tuan E bermaksud menanam modal dalam persekutuan sebanyak Rp100.000. Neraca perusahaan Tuan D sebelum Tuan E gabung adalah sebagai berikut. Jadi Tuan D ini udah punya perusahaan duluan, terus Tuan E bermaksud untuk gabung gitu menjadi persekutuan dan menanam modal sebesar Rp100.000. Nah, yang ada di gambar ini adalah neraca dari Tuan D sebelum Tuan E bergabung ya. Ini. Lalu kita masuk ke selanjutnya ini. Tuan D dan E sepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan ini Tuan D meminta beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2018 sebagai berikut ya. Dari poin A sampai poin D. Jadi ini adalah kesepakatannya ya. Lanjut. Nah, gimana sih prosedur pembukuan dalam persekutuan dari Tuan D dengan Tuan E ini yang baru dibentuk? Oke ya, jadi nomor 1 ini menjelaskan cara melakukan pembukuan kalau pembukuannya itu mengikuti cara pembukuan yang lama. Yang pertama yaitu kita catat dulu penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan Tuan D atau pemilik sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, ketentuan yang tadi ada banyak itu ya. Nah, ini dia jawabannya ya. Ada cadangan kerugian piutang sebesar 1.760. Itu didapat dari mana sih 1.760? Sebelum saya menjelaskan itu didapat dari mana, saya pengen ngasih tambahan dulu. Kalau cadangan kerugian piutang, terus bawahnya ini ada persediaan barang dagangan 20.800, terus di bawahnya lagi ada akumulasi penyesuaian mebel dan alat kantor. Terus goodwill ini adalah semuanya merupakan sisi kiri atau sisi debit ya. Jadi apabila ini semua dijumlahkan hasilnya harus sama dengan sisi kanan. Nah, sisi kanannya itu apa? Ini bawahnya nih, piutang dagang ditambah mebel dan alat kantor nih 18.000 ditambah modal dari Tuan D. Nah, ya saya pengen kasih tahu itu dulu ya. Ini di sini mungkin karena beda aplikasi jadi tidak rapih gitu ya. Ini seharusnya pembagiannya terbagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sisi kirinya sampai goodwill, sisi kanannya dari piutang dagang sampai modal Tuan D. Sekarang kita mau cari cadangan kerugian piutang 1.760 itu didapat dari mana? Kita lihat kembali ya, neraca sebelum Tuan E bergabung ya, ini neraca Tuan D. Cadangan kerugian piutangnya berapa? 4.800 ya. Terus di kesepakatan kita lihat poin yang nomor B nih. Piutang dagang sebesar 4.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Nah, jadi gimana nih? Cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Piutang yang barunya berapa sih? Piutang yang barunya itu piutang yang lama dikurangin dengan ini nih.
piutang sebesar 4.000 yang tidak tertagih dan harus dihapus. Jadi kita lihat dulu piutang yang lamanya berapa sih? Piutang dagang yang lama kita lihat nih, ada di bawah kas ini nih piutang dagang 80.000 ya, nih yang ada di sisi kiri 80.000. Nah, yang tidak tertagih di Coinbase ini sebesar 4.000. Jadi saldo piutang yang baru adalah 80.000 dikurangi 4.000, jadinya 76.000. Ya benar kan? 76.000. Nah, itu saldo piutang yang baru. Lalu di sini di poin B ini di kalimat kedua, cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Nah, jadi kita hitung 4% dari 76.000 itu berapa? 76.000 dikali 4%. 3.040. Oke? Jadi cadangan kerugian piutang yang baru itu adalah 3.040 rupiah. Nah, terus gimana kita caranya supaya kita bisa dapat ini nih cadangan kerugian piutang 1.760? Caranya yaitu cadangan kerugian piutang yang lama yang ada di neraca sebelum Tuan E bergabung ini yang 4.800 itu dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang baru yang tadi kita udah hitung, kita dapat 3.040 ya. Jadi 4.800 nih cadangan kerugian piutang yang lama, 4.800 dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang baru yang tadi udah kita hitung 3.040. Hasilnya kita dapatilah ini 1.760. Oke. Nah, cara pencatatan penilaian kembali aktivanya itu caranya seperti itu ya. Yang kedua, persediaan barang dagangan. 20.800 ini didapat dari mana sih? Nah, didapat sama. Itu dari persediaan barang dagangan yang baru dikurangi yang lama. Oh, kalau yang tadi mah cadangan kerugian piutang yang lama dikurangin yang baru, kalau yang ini persediaan barang dagangannya yang barunya dikurangi dengan yang lama. Jadi 106.400 kita kurangi dengan ini nih 85.600. Didapatilah 20.800. Jadi dari situ ya. Lalu akumulasi penyesuaian mebel dan alat kantor 22.400 ini dari mana? Dari neraca yang lama. Kita langsung pakai aja gitu ya nih. Akumulasi penyesuaian nih ya 22.400 nih yang ada di sisi kiri dekat bawah ini. Kita langsung aja substitusikan atau dimasukkan ke dalam sini ya 22.400. Lalu goodwill 40.000 ini sesuai dengan kesepakatan yang diminta oleh Tuan D. Ini ada di poin E ya, di poin E ini yang paling bawah. Kepada Tuan D diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya yang dinilai sebesar 40.000. Jadi kita pakai aja langsung ya 40.000 ini ke dalam pencatatan ini, goodwill 40.000 ya. Ini cadangan kerugian piutang, persediaan barang dagangan, akumulasi penyesuaian mebel dan alat kantor, juga goodwill ini kita tulis di sisi kiri atau di sisi debit. Sekarang kita masuk ke sisi kanan. Yang pertama piutang dagang 4.000 itu dari mana? Dari yang tidak tertagih nih ya, di poin B, piutang dagang sebesar 4.000 dianggap tidak tertagih ya. Jadi yang dicatat di sini adalah yang tidak tertagih. Oke, kita masukin aja 4.000. Lalu mebel dan alat kantor 18.000. Itu dari mana sih? Mebel dan alat kantor kita lihat dulu ya. Di neraca itu mebel dan alat kantor 48.000 ya. Berarti mebel dan alat kantor yang lama itu nilainya 48.000, sedangkan yang baru ini ada di poin D, mebel dan alat kantor nilai pengganti sebesar 60.000 terhadap aktiva ini telah disusut 50% dan dicatat sebesar nilai sehat sebesar 30.000. Nah, dari situ kita dapat ya, berarti mebel dan alat kantor yang lama, yaitu di neraca yang lama 48.000 kita kurangi dengan nilai sehat 30.000 ya.
kita dapatilah hasilnya 18.000. Jadi 18.000 didapat dari situ ya. Lalu modal tuan D ini gimana kita bisa dapat 62.960? Kalau saya caranya saya nggak lihat-lihat lagi sebelumnya, cuman karena ini sisi kiri dengan sisi kanan itu jumlahnya totalnya harus sama, jadi tinggal saya jumlahin aja nih yang ada di sisi kiri, yang cadangan kerugian piutang ditambahin persediaan barang dagangan, ditambahin akumulasi penyesuaian mebel dan alat kantor, ditambahin goodwill ya, jadi 1.760 ditambah 20.800 ditambah 22.400 ditambah 40.000, hasilnya berapa? Hasilnya itu harus sama kayak sisi kanan, 4.000 ditambah 4.000 ditambah 18.000 ditambah berapa. Nah, jadi kita tinggal hitung aja total dari hasil yang di sisi kiri itu dikurangin dengan 4.000 dikurangi dengan 18.000, nanti kita dapati 62.960. Itulah modal dari tuan D. Ya. Ini cara yang pertama ya, yang mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva. Lalu selanjutnya kita harus mencatat jurnal setoran modal tuan E. Tadi di soal kita lihat ya di awal nih, yang atas nih. Tuan E bermaksud menanamkan modal dalam persekutuan sebanyak Rp100.000. Oke, jadi kita mencatat setoran modal tuan E-nya, kita catat aja sesuai yang beliau mau setor gitu ya. Yaitu di sisi debit kita tulis 100.000 karena menambah kas dari persekutuan ini ya 100.000. Lalu di sini kreditnya apa? Modal tuan E 100.000 begitu ya. Lalu selanjutnya nih step yang terakhir yaitu mencatat pengambilan uang kas oleh tuan D. Ya. Mencatat pengambilan uang kas oleh tuan D, kenapa ini harus dicatat? Karena di kesepakatan ini sudah tercantum ya di poin A. Uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh tuan D. Seluruhnya berarti berapa sih uang kas yang ada sebelumnya tuh? Nih kita lihat ya, kas yang paling atas 64.800 dan semua ini dimaksudkan untuk diambil oleh tuan D. Ya, tadi berapa? 64.800. Kita catat aja. Nih, berarti modal tuan D di sisi debitnya 64.800 dan kas berkurang. Jadi kasnya dikredit yaitu sebesar 64.800. Jadi itulah cara pencatatan dengan menggunakan pembukuan atau melanjutkan pembukuan yang lama seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua nih, persekutuan yang baru membuka buku-buku baru tersendiri. Jadi ini nomor 2 ini menjelaskan tentang pencatatan kalau menggunakan pembukuan yang baru, tidak mengikuti pembukuan yang lama. Nah, caranya gimana? Yang pertama, step pertama mencatat kekayaan bersih perusahaan tuan D sebagai setoran modal kepada persekutuan. Oke. Yang pertama di sini piutang dagang 76.000 itu dari mana? Piutang dagang 76.000. Itu dari piutang dagang ini 80.000 kita kurangi dengan yang tidak tertagih tadi ya 4.000. Didapatilah 76.000, oke? Lalu persediaan barang dagangan 106.400 ini dari mana? Ini dari kesepakatan ya, yang poin C ini nih. Barang yang telah dinilai atas harga pokok yang dihitung dengan metode LIFO dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 106.400 ya. Jadi itu persediaan barang dagangan yang ini ya 106.400 didapat dari situ tadi dari kesepakatan. Lalu supplies kantor 6.400 itu dari mana? Itu sesuai neraca aja.
kita masukin aja ya nih di neraca supplies kantor tuh 6.400. Jadi kita langsung catat aja. Lalu mebel dan alat kantor 30.000 itu dari mana? Dari kesepakatan juga. Dari nilai sehat. Nah ini poin D ya tuh. Nih, aktiva ini telah disusut 50% dan dicatat sebesar nilai sehat sebesar 30.000 ya. Jadi mebel dan alat kantor 30.000 dari kesepakatan. Goodwill juga 40.000 dari kesepakatan ya, yang poin terakhir tadi nih, poin E 40.000. Oke, nah ini semua piutang dagang, persediaan barang dagangan, supplies kantor, mebel dan alat kantor juga goodwill ini berada di sisi kiri atau sisi debit. Lalu sisi kanannya apa aja nih? Ada cadangan kerugian piutang, hutang dagang, sama modal tuan D ya. Itu jadi sisi kanannya. Jadi sisi kiri totalnya harus sama dengan sisi kanan. Sekarang cadangan kerugian piutang 3.040 itu dari mana? Dari tadi cadangan kerugian piutang yang baru yang udah kita yang baru. Iya, yang baru. Yang udah kita hitung tadi dari yang tadi 4% dari 4% dari saldo piutang yang baru ya. Tadi kan didapat 3.040. Nah, itu dari situ. Yang kedua, hutang dagang. Hutang dagang 96.000 itu dari mana? Hutang dagang 96.000. Ini ada di sisi kanan nih yang paling atas, hutang dagang 96.000. Jadi dari neraca yang lama kita langsung masukin aja gitu ya 96.000. Kita langsung substitusi aja ke dalam sini. Lalu modal tuan D ini 159.760 dari mana? Kalau aku caranya tinggal yang ada di sisi kiri ini ditotalin tuh 76.000 ditambah 106.400 ditambah bawahnya sampai 40.000 itu ditotalin hasilnya berapa? Nah, berarti hasilnya itulah kita kurangi dengan ini nih cadangan kerugian piutang 3.040 dikurangi lagi dengan 96.000. Nanti didapatilah modal tuan D yaitu 159.760 ya. Jadi kayak gitu ya, sisi debit sama sisi kreditnya harus sama. Lalu selanjutnya step yang kedua nih, mencatat setoran modal tuan E, yaitu di sisi debit ada kas sebesar 100.000 ya, karena ketika ada yang setoran modal ke persekutuan atau ke perusahaan itu berarti menambah kas kan, jadi kasnya di debit 100.000. Lalu kreditnya adalah modal dari tuan E, karena di sini mencatat setoran modal tuan E ya, 100.000 dari soalnya. Ini yang, nah menanam modal tuan E bermaksud menanam modal dalam persekutuan sebanyak 100.000 ya. Oke, lanjut. Nah, kita kalau udah bikin neracanya, neraca tuan D ya, jadi kayak gimana neracanya, kita catat aja nih ya. Kita bikin dulu sisi kiri sisi kanan ya. Sisi kiri aktiva, sisi kanan ada hutang dan modal. Oke. Aktiva lancarnya itu kas 100.000 ya. Sesuai pertambahan ya, kas masukan ada 100.000. Lalu piutang dagang 76.000, ngambil dari sini ya, piutang dagang 76.000. Cadangan kerugian piutang 3.040 juga sama, ngambilnya dari sini nih, dari sisi kanan yang sini. Lalu, nah piutang dagangnya dikurangin dengan cadangan kerugian piutang, kita dapat 72.960, oke. Lalu persediaan dagang 106.400 sama, didapat dari sini juga ya. Lalu supplies kantor 6.400 sama, didapat dari sini. Jumlah aktiva lancar kita jumlahin ya, yang 100.000 ditambah 72.960 ditambah 106.400 ditambah 6.400, kita dapati jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 285.760, maaf ya. Lalu aktiva tetap ya, aktiva tetap mebel dan alat kantor 30.000 dari mana? Dari sini 30.000 dari nilai sehat tadi ya. Terus goodwill 40.000 sesuai sama sini dan kesepakatan ya. Lalu dijumlahkan jumlah aktiva, kita tambahin aja aktiva lancar ditambah 30.000 ditambah 40.000, kita
dapati 355.760. Lalu di sisi kanannya nih, di sisi hutang dan modal, hutang lancar yaitu ada hutang dagang 96.000, didapat dari sini ada ya tadi 96.000. 96.000. Enggak, mana ya? Enggak, iya nih 96.000 ya, poin yang kedua dari bawah tuh ya. Lalu modal tuan D yaitu sebesar 159.760, didapat dari sini ya modal tuan D, dan modal tuan E 100.000 yaitu sebesar yang disetorkan oleh tuan E ya. Nah, dijumlahkan hasilnya 355.760. Ini hasilnya sisi debit, sama kan 355.760. Harus sama dengan sisi kanannya ini ya, sisi hutang dan modal. Salah ya, maksudnya sisi aktiva harus sama dengan sisi hutang dan modal. Kalau udah balance gini ya udah selesai, berarti seperti itulah. Jadi sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih kebingungan di rumah perihal contoh soal. Semoga kalian sehat selalu dan semoga ilmunya bermanfaat. Tidak lupa juga terima kasih sekali lagi untuk Ibu Endang yang telah memberikan materi ini. Semoga Ibu sehat selalu dan terima kasih juga telah memberikan izin, memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ini di video ini, menjelaskan materi ini di video ini. Mungkin sekian dari saya, semoga ilmunya bisa diserap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.